Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Ewi Channel. Untuk kali ini saya akan sedikit beropini tentang penyelenggaraan KTT G20 di Bali yang akan dilaksanakan tanggal 15 dan tanggal 16 November 2022. Dan mudah-mudahan ini adalah merupakan momentum atau merupakan sebuah peristiwa besar, peristiwa di mana bangsa Indonesia atau Nusantara ini dipercaya untuk menjadi ketua penyelenggara dan penyelenggara, tempat penyelenggara juga. Mudah-mudahan kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote, mari kita sama-sama untuk mendukung serta mendoakan secara tulus, secara penuh keikhlasan, mudah-mudahan bahwa penyelenggaraan KTT G20 yang berada di Bali, mudah-mudahan akan membuahkan sebuah hasil yang maksimal, hasil yang bisa membuahkan sebuah kenang-kenangan atau sebuah yang perlu kita banggakan di kancah internasional, khususnya untuk Indonesia. Dan inilah saatnya para satria piningit dari 20 negara maju, dari negara adidaya berkumpul di tempat, di Bali, di Indonesia, Nusantara yang tercinta ini. Inilah suatu peristiwa besar yang kita tunggu-tunggu, dan ini merupakan kebangkitan, era dari kebangkitan Nusantara yang lebih gemilang lagi. Karena Nusantara selama ini, dari sejak zaman dahulu kala, sejak nenek moyang dan sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno, bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara sudah menguasai kemaritiman internasional. Dan jadi semua lautan dan samudera telah dikuasai oleh sistem kemaritiman Nusantara. Sehingga kepercayaan yang dipasrahkan atau dipercayakan kepada Indonesia ini, kepada Nusantara ini untuk menyelenggarakan KTT G20 di Bali tanggal 15 sampai 16 November 2022 ini, mudah-mudahan kita akan memetik sebuah hasil yang maksimal, hasil yang besar, hasil yang bisa dibanggakan untuk kita hingga kelak, untuk generasi penerus kita atau untuk anak keturunan kita. Hemat saya sebagai warga negara dan kita hidup di Nusantara ini, saya sebagai pribadi merasa bangga, merasa terhormat. Inilah saatnya Indonesia dilihat oleh seluruh masyarakat dunia bahwa kita bisa menyelenggarakan KTT G20 yang berada di Bali. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan sukses. Untuk itu, kiranya kita selalu sebagai warga negara yang baik, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote, harus betul-betul turut serta dalam berdoa setulus mungkin agar pelaksanaan KTT G20 bisa sukses, bisa berhasil, dan membuahkan sebuah kenang-kenangan, sebuah karya yang besar, terutama di bidang perdamaian dunia. Nah, kepercayaan internasional kepada Indonesia ini untuk memimpin dan untuk menyelenggarakan KTT G20 ini adalah suatu kesempatan yang tidak mungkin terjadi lagi, adapun mungkin lama. Nah, sekarang
posisi kita sebagai negara Indonesia adalah dengan bersemboyan kepada negara yang bebas dan aktif dalam politik bebas dan aktif, ini merupakan suatu kesempatan sebagai penengah. Sebagai penengah harus adil, tidak boleh berat sebelah ke kanan atau ke kiri, ke barat atau ke timur. Tapi harus betul-betul bisa menengahi segala permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Kita harus bisa mendamaikan negara-negara yang sedang bertikai, yang sedang berseteru, yang sedang bergejolak, sedang berkonflik. Mudah-mudahan Indonesia bisa menengahinya dan bisa mendamaikannya. Dan untuk selanjutnya, bahwa kita pada posisi yang tepat, karena kita mengambil politik bebas dan aktif, sehingga tidak kita untuk berat sebelah. Disinilah para Satrio Piningit akan berkumpul di Bali tanggal 15 dan 16 November 2022. Inilah ujian besar Satrio Piningit Nusantara untuk membidani lahirnya sebuah perdamaian dan keadilan dunia yang dicita-citakan oleh manusia dan umat manusia di seluruh jagat raya ini. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, Indonesia akan mampu melewatinya ujian besar ini dan bisa mendapatkan rating poin yang tinggi di kacamata dan kancah internasional, sehingga bangsa-bangsa di dunia ini tidak akan melihat kita sebelah mata. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak mudah untuk ditaklukkan, ditundukkan oleh siapapun. Karena kita sudah betul-betul mempunyai suatu sejarah panjang tentang perjuangan kemerdekaan, sehingga Indonesia mempunyai satu semboyan, NKRI harga mati. Tidak ada di belahan dunia manapun yang memiliki semboyan semacam ini. Inilah negeri kita, inilah Nusantara yang kita cintai. Dari sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno, Indonesia sebetulnya tidak mudah untuk ditaklukkan oleh negara-negara manapun. Setelah bisa ditaklukkan itu, karena kita bisa dipecah belah dan bisa dicerai-beraikan dengan dalih dan dengan cara politik divide et impera oleh Belanda. Politik adu domba inilah yang betul-betul menyesatkan, yang tidak perlu untuk kita contoh, tapi untuk kita musnahkan dan kita hilangkan dari muka bumi ini. Karena di belahan bangsa dan dunia manapun, bangsa-bangsa di dunia ini adalah menginginkan sebuah perdamaian, tidak ingin sebuah pertikaian. Maka marilah kita sama-sama berdoa agar Indonesia bisa menorehkan tinta sejarah emas dengan bisa mendamaikan konflik-konflik di negara manapun yang sedang bertikai, sehingga betul-betul kita menjadi suatu poros dunia sebagai politik di dalam dunia kepolitikan bebas dan aktif yang tidak akan membela berat sebelah, tapi kita harus adil, dan mudah-mudahan kita mampu, dan mudah-mudahan harus mampu. Karena kita sudah dibekali oleh suatu kearifan lokal dari sebuah budaya Nusantara yang tepo seliro. Dari sinilah mudah-mudahan bangsa-bangsa lain pun akan meniru jejak dan langkah Nusantara, yakni dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Dalam sebuah konflik politik apapun, ketika di negeri ini kita
mungkin agak sedikit bersih tegang. Tapi dalam pembelaan negeri ini, kita akan bersatu padu dengan semboyan NKRI, harga mati. Nah, disinilah sebuah negeri yang tidak ada duanya di belahan dunia manapun. Inilah Nusantara. Nusantara itu luar biasa. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu tempat yang luar biasa. Zamrud Khatulistiwa menghijaunya. Apapun ada, secara hayati, secara hewani pun, kita diberikan bermacam-macam secara berbagai jenis, gitu loh. Dan inilah suatu kekayaan yang kita miliki yang tidak negara lain miliki. Makanya bahwa saya hanya bisa berpesan, inilah bahwa kita harus bisa di dalam KTT G20 nanti, mudah-mudahan bahwa kita bisa memberikan suatu andil yang besar kepada dunia, terutama kepada negara-negara yang sedang bertikai menjadi damai. Kita bisa menengahinya, bisa untuk menyelesaikan berbagai konflik, dan juga Indonesia perlu bisa memperbaiki perekonomian masyarakat, baik dunia ataupun masyarakat di dalam negeri Indonesia dan Nusantara yang kita cintai ini, menjadi sebuah kekuatan ekonomi besar di dunia internasional. Mudah-mudahan kita akan berhasil untuk menorehkan tinta sejarah sehingga citra bangsa Indonesia akan menjadi sebuah panutan oleh berbagai bangsa-bangsa di dunia ini. Untuk itu mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.